Ikhwafillah rahmatullahi alaikum. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita melanjutkan kembali ulasan kita di kitab Mabahis fi Ulumil Quran yang disusun oleh Syekh Mana' Khalil Al-Qattan, masih di pembahasan tentang asbabun nuzul. Jadi spesifiknya di bagian kaidah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ini kaidah yang sangat populer ya. Al-ibratu bi umumil lafzi, yang menjadi patokan adalah keumuman lafaz, la bi khususis sabab, bukan kekhususan sebab. Kaidah ini memang biasanya disampaikan berkaitan dengan pembahasan sababun nuzul ya. Agar kita bisa menempatkan sababun nuzul itu sesuai porsinya ya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihi fid dharain. Idza ittafaqa ma nazzala ma'as sababi fil umumi aw ittafaqa ma'ahu fil khususi humila al-'amu 'ala umumihi wal khasu 'ala khususi. Ini ketentuan awal ya, bahwa idza ittafaqa ma nazzala ma'as sababi fil umum, apabila bersesuaian antara apa yang diturunkan, artinya bersesuaian antara ayat yang turun dengan sebab dalam keumuman, awit tafaqa ma'ahu fil khusus, ataukah bersesuaian dalam kekhususan, maka humilal 'amu 'ala umumihi wal khasu 'ala khususi. Maka makna umum dibawa pada keumumannya dan yang khusus dibawa pada kekhususannya. Jadi kalau dalam konteks ini tidak ada masalah ya, artinya selaras antara lafaz itu dengan sebabnya. Artinya lafaznya umum, sebabnya juga umum, atau lafaznya khusus, sebabnya juga khusus. Dalam masalah ini tidak ada yang perlu dipersoalkan karena selaras antara sebab dengan lafaz. Yang menjadi muskil itu adalah ketika terjadi perbedaan. Jadi sebabnya khusus tetapi maknanya umum. Jadi saya ulangi, kalau sebabnya khusus maknanya khusus nggak ada masalah ya. Atau sebabnya umum maknanya umum juga tidak ada masalah. Nah, yang jadi muskilah itu kalau berbeda ya, misalnya sebabnya khusus tetapi maknanya umum. Mana yang menjadi patokan? Apakah kekhususan sebab atau keumuman lafaz ya. Contohnya, wa misalul awal, contoh yang pertama, artinya selaras dari sisi keumuman, sebabnya umum, maknanya juga umum ya, lafaznya juga umum. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala ya, qauluhu ta'ala, ini di surah Al-Baqarah tentang haid. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhun hatta yatahurun fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ini ayat tentang haid ya. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Yas'alunaka 'anil haid. Qul huwa adza, katakanlah bahwa itu adalah kotoran. Fa'tazilun nisa fil mahid, maka jauhilah wanita dalam kondisi haidnya. Artinya jangan melakukan hubungan seksualnya. Wala taqrabuhun hatta yatahurun, janganlah kalian mendekati mereka sampai mereka bersuci atau sampai mereka suci.
Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Jika mereka telah suci, maka datangilah mereka dari arah yang diperintahkan oleh Allah kepada kalian. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ya, sungguhnya Allah mencintai orang yang suka bertobat dan mencintai orang yang suka membersihkan diri, bersuci. Ya. Nah, itu ayatnya. Ya. Kemudian riwayatnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lain-lain. An Anasin qol, dia berkata, innal yahuda kanu idza hadatil mar'atu minhum akhrajuha minal baiti wa lam yu'akiluha wa lam yusharibuha wa lam yujami'uha fil buyut. Sesungguhnya orang-orang Yahudi, jika wanita mengalami haid di antara mereka, jika haid ya wanita di antara mereka, maka akhrajuha minal bait, mereka mengeluarkan wanita itu dari rumah. Walam yu'akiluha, tidak makan bersama dengannya, walam yusharibuha, tidak minum bersama dengannya, walam yujami'uha fil buyut, dan tidak mengumpulkannya di rumah. Ya. Jadi atau tidak melakukan hubungan seksual dengannya di rumah. Ya, jadi orang Yahudi diceritakan di sini bukan hanya menjauhi dalam konteks aktivitas seksual, tetapi juga bahkan makan minumnya pun juga mereka jauhi. Ya. Bahkan mereka keluarkan dari rumah perempuan haid itu. Fasu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Lalu ditanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu. Ya, tentang perilaku orang-orang Yahudi terhadap wanita yang haid. Fa anzalallah, lalu Allah pun menurunkan ayat yang tadi, ya, yas'alunaka 'anil mahid al-ayah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jami'uhunna fil buyuti wasna'u kulla syai'in illa nikah. Kumpulkanlah mereka di rumah, ya, artinya jangan keluarkan, tetap dihimpun mereka itu di dalam rumah, dan lakukanlah segala sesuatu kecuali nikah, kecuali hubungan seksual. Jadi tidak ada yang terlarang dalam interaksi laki dan perempuan itu ketika istri itu mengalami haid, kecuali hubungan seksual. Jadi makan bersama boleh, minum bersama boleh, ya, dan seterusnya. Tapi sebetulnya kita tidak membahas tafsirnya, ya. Jadi konteksnya adalah ini kan pembahasan umum, ya. Pembahasan umum tentang haid. Sebabnya pun juga umum. Karena disebutkan bahwa orang-orang Yahudi itu kalau wanita mereka haid begini-begini. Jadi itu umum. Bukan merujuk pada sosok wanita tertentu. Ya. Pokoknya semua wanita mereka diperlakukan begitu. Ya, itu berlaku umum. Bukan hanya si A, si B, ya, tetapi secara umum. Makanya sebabnya umum, lafaz yang digunakan pun juga umum. Lafaznya menggunakan redaksi umum, kan? Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Itu umum, bisa dialami oleh wanita mana saja. Nah, kemudian contoh yang kedua, yang sebabnya khusus, lafaznya juga khusus. Jadi kalau sebabnya umum, lafaznya umum, itu tidak ada persoalan, ya. Berarti dimaknai umum. Baik sebab ataupun lafaz sama-sama bisa jadi patokan karena sama-sama selaras dari segi keumuman. Nah, bagaimana dengan contoh kedua, yakni sebab maupun lafaznya sama-sama khusus atau selaras dalam kekhususan. Contohnya, wa misalus tsani qauluh, contoh yang kedua itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Lail, ya. Situ disebutkan wa sayjannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Ya, kita fokus ke ayat wa sayjannabuhal atqa, al-atqa, ya.
Meskipun memang ayat ini turunnya berangkai, ya, tapi yang mau kita tekankan di sini berkaitan dengan makna khusus dari kata al-atqa. Ini kan awalnya surah Al-Lail ini, ya, sebelumnya itu kan cerita tentang neraka, toh, ya, bahwa neraka itu begini-begini, ya, lalu disebutkan akan terhindar dari neraka itu, tidak tersentuh oleh neraka itu adalah al-atqa, orang yang paling bertakwa. Al-atqa itu lafaz khusus, ya. Nah, kemudian di sini disebutkan fa innaha nazalat fi Abi Bakrin wal atqa af'alu tafdilin makrun bi al-ahdiyah wa yakhtassu biman nazala fihi. Jadi ayat ini turun berkaitan dengan Abu Bakar. Sebabnya khusus. Nah, bagaimana dengan lafaznya? Wal atqa, lafaz al atqa af'alu tafdilin makrunun bi al. Itu bentuk tafdil, bentuk mubalaghah, ya, bentuk superlatif. Jadi pola-pola seperti af'alu itu kan superlatif maknanya, paling. Misalnya kalau kita berkata kabir itu kan besar, tapi kalau polanya menjadi akbar itu berarti apa? Paling. Ya. Kalau kita berkata apalagi ya sogir, ya, dibandingkan dengan asgar, nah beda, ya. Jadi sogir itu kecil, tapi asgar itu superlatif, paling, ya, paling kecil. Begitu seterusnya. Nah, jadi al-atqa itu kan bentuk aslinya taqiyun, itu orang yang bertakwa. Tapi kalau disebut al-atqa itu artinya yang paling bertakwa. Kemudian dia makrunun bi al-ahdiyah, dia dirangkaikan dengan alif lam al-ahdiyah. Jadi menunjukkan bahwa dia memang tertentu, ya. Fa yukhtassu biman nazzala fihi, sehingga khusus, ya, dikhususkan maknanya terkait orang yang diturunkan, ya, tentang ayat ini. Memang ada juga alif lam itu yang bermakna umum, ya, ada juga yang bermakna khusus. Jadi kalau seperti tadi itu maknanya khusus, al-ahdiyah namanya. Kalau yang umum itu namanya alif lam al-jins. Misalnya yang sering dijadikan contoh itu ungkapan wal asri innal insana. Dari kata al-insan di situ bermakna umum. Alif lamnya itu namanya alif lam lil jins atau lil istighraqiyah. Jadi dia menunjukkan makna umum, semua manusia tanpa kecuali, ya, semuanya akan merugi, ya, kecuali kalau mau melakukan beberapa perkara, ya, setelahnya itu. Tetapi secara umum mereka semua merugi. Demikian pula kalau kita berkata ya, alhamdulillah. Al di situ al istighraqiyah, semua pujian atau segala puji. Jadi ada alif lam yang fungsinya memang untuk menunjukkan makna umum, seluruhan. Tetapi ada juga alif lam yang maknanya itu khusus, ya, yang maknanya untuk menekankan khusus, seperti pada ayat ini. Di sini beliau menjelaskan kapan alif lam itu bermakna umum. Wa inna ma tufidu al-umum. Jadi alif lam maksudnya itu bisa berfaedah al-umum idza kanat mausulatan aw ma'rifatan fi jam'in 'ala rajih. Jika dia berupa mausul, ya, izin mausul, atau dia berupa bentuk ma'rifah dalam jamak menurut pendapat yang rajih, ya. Ya, seperti contoh yang tadi kita sebutkan, ya. Atau contoh kalau di sini ada beliau katakan bentuk jamak yang rajih, bentuk jamak yang ma'rifah. Misalnya kita banyak dapatkan di ayat-ayat Al-Qur'an berupa misalnya ayat puasa disebut al-muttaqin, ya. Hudal lil muttaqin atau uiddat lil muttaqin. Nah, kata al-muttaqin di situ dia itu bentuknya bentuk jamak, ya.
bentuk jamak yang ma'rifah. Jadi al-muttaqin ketika disebut hudal lil muttaqin, al-muttaqin itu berarti maknanya umum, semua orang yang bertakwa. Atau wallahu la yuhibbul kafirin. Nah, al-kafirin di situ berarti semua orang kafir, ya. Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Semuanya, ya, karena dia bentuknya ma'rifah yang merupakan jamak. Ya. Ma'rifah itu ada alif lamnya tadi tuh di awal. Kemudian dia jamak. Nah, bentuk jamak apa saja, ya? Misalnya apa lagi, ya? Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun, misalnya, ya. Al fasiqun sama, ya. Jadi apa saja bentuk ma'rifah yang jamak, nah, itu berarti otomatis dia bermakna umum. Nah, sementara wa al fil al atqa, sementara alif lam pada kata al atqa, ya, pada ayat tadi wasayujannabuhal atqa, nah, al atqa, alif lam yang ada di situ laisat mausulah, bukanlah mausulah. Jadi dia bukan mausulah li'annaha la tusalla bi afalit tafdil, karena dia tidak diwasalkan dengan bentuk af'al tadi yang bermakna superlatif. Beda kalau kita berkata begini, Allahu al-akbar, ya. Nah, itu bentuk alif lam yang bisa dimaknai sebagai al-umum, ya. Karena kata al-akbar itu alif lam yang ada di situ mausulah dan dia bersambung dengan af'alut tafdil, ya. Sementara kalau kata alif lam yang ada pada al-atqa itu bukan mausulah, ya, bukan mausulah. Kemudian yang kedua, wal atqa laysa jam'an, ya. Juga bentuk al atqa bukanlah bentuk jamak, ya, bukan bentuk jamak. Dia bentuk mufrad, ya, bentuk tunggal. Bal huwa mufrad, itu bentuk tunggal. Artinya satu orang, bukan banyak orang. Jadi contoh yang tadi, ya, al akbar, ya, kalau dinisbatkan kepada Allah maka dia khas. Ya, dia khas. Nah, sama dengan al-atqa, ya, dia juga khas. Tidak bisa dimaknai sebagai lafaz umum. Wal ahdu mawjudun la siyama anas, ya, wa anna sighat af'al tadullu ala tamyiz, ya. Wal ahdu mawjud la siyama wa anna sighat af'al tadullu ala tamyiz. Jadi alif lam yang fungsinya lil ahdi, ya, ini penjelasan kebahasan, sebetulnya agak sulit kita jelaskan kalau antum tidak paham bahasa Arab, ya. Jadi alif lam al ahd yang menunjuk, jadi gini, alif lam itu kan ada yang maknanya al ahd, yaitu istilah al ahd itu artinya khusus, menunjuk kepada sosok tertentu, ya. Jadi kalau tadi kita kasih contoh, ya, al-akbar, misalnya ada manusia lah, ada orang, ada orang badannya besar, ada orang namanya besar, kemudian dia berkumpul dengan orang-orang lain yang badannya kecil. Kebetulan namanya orang ini yang besar ini namanya Ali misalnya, ya. Kebetulan di dalam majelis itu Ali itu juga banyak, ada Ali juga yang lain, karena nama Ali ini cukup populer. Jadi ada beberapa orang Ali di situ. Kemudian kita berkata yang saya maksud itu adalah Ali al-akbar. Nah, itu kita pakai alif lam untuk menunjuk tertentu, Ali yang besar. Kan Ali ada banyak di situ, misalnya ada 3 orang Ali di dalam ruangan. Lalu kita menunjuk bahwa yang kita maksudkan, tolong panggilkan saya itu Ali yang mana itu, kan. Kalau hanya Ali itu kan bisa Ali yang tadi, yang 1, yang 2, yang ada banyak Ali. Lalu kita mau spesifikkan. Nah, dalam bahasa Arab fungsi untuk menspesifikkan itu dengan menambahkan alif lam al ahad.
Kalau kita berkata Ali al-Akbar, panggilkan saya itu Ali yang besar, yang paling besar, maka ungkapan itu menspesifikkan maksud. Makanya al-atqa itu menjadi spesifik, ya, karena diberikan alif lam al-ahd, ya. Jadi al-ahdu itu ada. Terlebih lagi wa anna sighat af'al tadullu ala tamyiz. Adanya redaksi af'al, redaksi mubalaghah itu menunjukkan pembedaan. Kalau kita berkata paling, itu kan hanya satu orang itu yang akan dimaksudkan, ya. Nah, misalnya berjejer orang, ya, banyak tadi, kemudian kita berkata panggilkan saya itu orang yang paling belakang. Nah, yang paling belakang itu kan lazimnya kan satu orang, toh. Untuk panggilkan saya orang yang bajunya itu paling putih, ya, lazimnya itu menunjuk kepada satu orang karena paling. Nah, jadi lafaz af'al atau pola isim tafdil af'al seperti itu saja sebetulnya sudah menunjukkan tamyiz, sudah menunjukkan makna tertentu. Apalagi ditambah dengan alif lam al-ahd tadi, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Ini agak teknis kebahasan. Wa dzalika kafun fi qasril ayati, atau wa dzalika kafin, ya, fi qasril ayati ala man nazalat fi. Dan itu cukup, ya, untuk membatasi ayat terhadap orang yang diturunkan padanya, orang yang turun padanya. Jadi akhirnya maknanya itu khusus. Ada tadi fungsi tafdil, kemudian ada fungsi alif lam al-ahad. Nah, terlebih lagi nanti dihubungkan dengan asbabun nuzulnya. Ternyata juga memang riwayatnya khusus, ya. Jadi waliza qala al-Wahidi, oleh karena itulah al-Wahidi berkata al-atqa Abu Bakrin as-Siddiq fi qauli jami'il mufassirin. Ini ungkapan al-Wahidi. Al-atqa itu adalah Abu Bakar as-Siddiq menurut qaul seluruh ahli tafsir. Ya, jadi orang yang paling bertakwa yang dimaksud dalam ayat itu, yang tidak tersentuh oleh neraka sama sekali, itu adalah Abu Bakar as-Siddiq. Ana Urwata anna Abu Bakr as-Siddiq, ya. Nah, ini diceritakan mengapa, apa sebabnya, sebab turunnya, ya. Urwah bercerita bahwa Abu Bakar as-Siddiq a'taqa sab'atan kullahum yu'adzabu fillah, membebaskan 7 orang budak yang semuanya itu disiksa karena Allah. Ya, jadi ada 7 orang dibebaskan oleh Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu. Semuanya budak yang disiksa oleh tuannya semata-mata karena mereka itu jadi muslim, ya, disiksa. Yang terkenal kan Bilal, loh. Ya, sini, ya, disebutkan Bilal, ya, wa Amir bin Fahirah wa Nahdiyah, ya, wa banatuha wa Ummu Isa, ya. Kemudian wa Matu banil Mu'ail, ya. Jadi ada 7 orang nih, 1 2 3 4 5, 1 Bilal, 2 3 4 5 6, ya. Kurang 1 ini, ya. Jadi Bilal, kemudian Amir bin Fahirah 2, Nahdiyah, kemudian Uwa banatuha, putrinya 4, kemudian Ummu Isa 5, ya. Baru kurang 1 lagi, ya. Ada 6 sini. Tetapi kemudian dalam riwayat itu wa fihi nazalat, nah, tentang peristiwa inilah turun ayat wa sayujannabuhal atqa, yaitu sebagai bentuk balasan, ya, atas amal soleh yang dia lakukan, ya, membebaskan budak-budak yang disiksa itu. Ila akhir surah, sampai pada akhir surah. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Ada juga riwayat senada wa ruwiya nahwuhu an Amir bin Abdullah bin Zubair wa zada fihi fanazzalat hadhihi al-ayah. Ya, diriwayatkan ada riwayat senada dari Amir bin Abdullah bin Az-Zubair, ya, dia di dalamnya ada tambahan fanazzalat hadhihi al-ayah, turunlah ayat ini fa amma man a'ta wattaqa, ya. Ya, sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, sampai di ujung. Kalau tadi dalam riwayat
siapa tadi, dalam riwayat Urwah itu turun ayatnya itu mulai dari wasayujannabuhal atqa. Tapi kalau menurut riwayat siapa ini, Amir bin Abdillah, itu turun mulai dari fa'amma man a'ta wattaqa, ya. Jadi mulai dari ayat kelima, kan panjang itu, fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra, ya. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, dan seterusnya, itu panjang. Jadi kalau dalam riwayat yang terakhir ini mulai dari ayat kelima. Kalau dari riwayat pertama itu sejak ayat 17, ya, 17 sampai akhir, sampai pada wala saufa yarda, ya. Namun yang jelas apapun variasi riwayat itu, yang jelas khusus, semua riwayat itu menyebutkan ini khusus berkaitan dengan Abu Bakar. Jadi lafaznya khusus, sebabnya pun juga khusus. Nah, dari yang ini juga tidak ada masalah. Nah, sekarang amma idza kana sababu khassan, adapun jika sebabnya khusus, wa nazalatil ayatu bi sighatil umum, sementara turun ayat dengan redaksi umum, faqad ikhtalafal usuliyun, maka terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama usul. Atakunul ibratu bi umumil lafzi am bi khususis sabab, apakah patokannya itu adalah keumuman lafaz atau kekhususan sebab. Nanti kita lihat contohnya, ya. Nah, fadhahabal jumhur, pendapat jumhur, ila annal ibarata bi umumil lafzi la bi khususis sabab, bahwa yang menjadi patokan itu adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Ini pendapat jumhur ulama, ya, mayoritas ulama. Dengan demikian, fal hukmul ladzi yu'khadhu minal lafzil 'ami yata'adda suratas sababil khas ila nazairiha. Hukum yang diambil dari lafaz umum itu bisa diperluas, ya, sesuai deskripsi sebab khusus, ya, diperluas ke cabang-cabangnya, bisa diperluas, ya, itu kata kuncinya. Contohnya apa? Ka'ayatil li'ani allati nazalat fi qazfi Hilal bin Umayyah zaujatah, seperti ayat-ayat tentang li'an yang turun berkaitan dengan tuduhan Hilal bin Umayyah kepada istrinya. Nah, bagaimana riwayatnya ini? Dari Ibnu Abbas, fa'ani bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Hilal bin Umayyah qazafa imra'atahu 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam Syarikin bin Sahma, bahwa Hilal bin Umayyah itu menuduh istrinya, jadi hadapan Nabi SAW, berselingkuh dengan Syarik bin Sahma. Dia tuduh istrinya, oh, istri saya itu berselingkuh dengan ini, ya, berselingkuh dengan Ibnu Sahma. Faqala Nabi SAW, lalu Nabi SAW bersabda apa? Al-bayyinah, mana bukti? Bukti. Wa illa haddun fi zahrik, kalau tidak maka apa? Ada had, ada cambuk di punggungmu. Karena kan aturannya begitu di surah Nur tuh, kalau menuduh tuh, ya, ya, yarmunal muhsanatil mu'minati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada tuh, kalau menuduh orang-orang mukminat, wanita-wanita mukminat itu berzina lalu tidak bisa mendatangkan saksi, tuh, tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Nah, itu kan dihukum dia yang menuduh itu. Maka Nabi bilang, mana buktinya? Maksudnya bukti itu 4 orang saksinya mana? Kalau tidak kamu akan kena had, kena sanksi. Ya. Faqala, lalu siapa? Hilal berkata, ya Rasulullah, idza ra'a ahaduna 'ala imratihi rajulan yantaliqu yaltamisul bayyinah. Kalau salah seorang di antara kami itu melihat istrinya sendiri, ya, berselingkuh dengan laki-laki yang lain, apakah masih perlu bukti? Ya, apakah masih perlu bukti? Ya, dia perlu mencari lagi bukti. Faja'ala Rasulullah SAW yaqul, tetapi Rasulullah SAW tetap bersabda sama, al-bayyinatu wa illa haddun fi zahrik. Buktinya, ya, minta bukti. Kecuali kalau tidak maka ada
had, ya, di punggungmu. Faqala Hilal pun berkata lagi, walladzi ba'atsaka bil haqqi inni lasadiq, demi yang mengutusmu dengan hak, artinya demi Allah, sesungguhnya aku ini benar, aku ini orang yang dia betul-betul melihat, sungguhnya aku ini yang benar. Lalu dia dengan yakin berkata, wala yunzilanallahu ma yubri'u zahri minal had, sungguh Allah akan menurunkan ayat yang akan membebaskan punggungku dari had. Dia berkata begitu, bahwa Allah akan menurunkan ayat yang membebaskan punggungku dari had itu. Ternyata wa nazzala Jibril fa anzala alaihi, turun Jibril, tidak lama kemudian Jibril turun lalu menurunkan kepadanya ayat walladzina yarmuna azwajahum, ini surah Nur tuh, orang-orang yang menuduh istri mereka, ya, dan seterusnya itu, hatta balagha, sampai ayat in kana minas shadiqin, jika dia orang yang benar. Jadi ini maksudnya kalau dia tidak bisa mendatangkan saksi, tidak ada saksi kecuali diri mereka sendiri, maka apa? Mereka bersumpah demi Allah bahwa dia adalah orang yang benar. Suaminya bersumpah begitu. Nanti di ayat kelanjutannya ada cara istri itu juga menolak itu. Jadi istri juga bersumpah balik, ya, bahwa dia apa-apa yang dituduhkan oleh suaminya itu adalah kebohongan, dan Allah akan melaknat orang yang berdusta. Makanya kemudian di situ disebut li'an, saling melaknat. Gitu. Karena kan tidak ada bukti, hanya melalui sumpah. Tapi ini kita tidak bahas hukum sebetulnya, ya. Ya, kita ini kan kaitannya dengan sebabnya khusus tetapi maknanya umum, ya. Fayatanawalul hukmul ma'khudhu min hadzal lafzil 'am, sehingga hukum yang bisa diambil dari lafaz ini sifatnya umum, karena redaksinya kan umum toh. Walladzina yarmuna azwajahum, orang-orang yang menuduh istri mereka, tidak disebut orang tertentu, bahkan bentuknya jamak, orang-orang. Padahal kan peristiwanya tadi sebabnya satu orang. Jadi kalau sudah disebut orang-orang yang menuduh istri, berarti itu bisa berlaku untuk yang lain. Jadi ketentuan li'an bukan hanya berlaku bagi kasus ini, tapi juga bisa untuk kasus yang lain. Nah, walladzina yarmuna azwajahum kan lafaz umum. Ya, ini ghairu hadisati Hilal duna ihtiyajin ila dalil akhar. Jadi bukan hanya peristiwa Hilal tadi bin Umayyah yang menuduh istri. Bukan hanya peristiwa dia, tanpa memerlukan dalil yang lain. Cukup dengan dalil ini saja sudah bisa kita katakan bahwa ayat li'an berlaku juga untuk kasus yang serupa. Wa hadza huwa ar-ra'yu rajih wal ashah. Inilah pendapat yang rajih, ya, yang kuat dan paling sah. Ini menurut beliau, ya, menguatkan pendapat jumhur. Wa huwa alladhi yattafiqu ma'a umumi ahkamis syariah. Ini juga selaras dengan keumuman hukum-hukum syariah. Masa ada hukum syariah khusus, tidak berlaku untuk yang lain? Nah, itu kan menjadi kurang pas. Walladzi sara alaihi sahabatu wal mujtahiduna min hadhil ummah, yang itu ditempuh, ya, atau itu diikuti oleh sahabat dan para mujtahid dari umat ini. Fa'addu bi hukmil ayati ila ghairi surati sababiha, sehingga mereka juga bisa menderivasikan hukum yang ada pada ayat itu pada selain kasus sebabnya. Artinya kasus lain juga nazairnya yang sebanding dengan itu, yang semisal dengan itu juga dijelaskan, dihukumi dengan ayat. Demikian pula kasus lain di sini, wa kanuzuli ayati zihari fi Aus bin Samit aw Salamata bin Sakhar. Seperti contoh
turunnya ayat zihar berkaitan dengan Aus bin As-Samit atau Salama bin Sahar. Jadi dua orang ini pernah menzihar istrinya. Ya. Ala ikhtilafir riwayati fi dzalika, meskipun terdapat variasi riwayat ya tentang itu. Jadi wal ihtijaju bi umumi ayat ya bi umumi ayatin nazalat ala asbabin khassatin ladai ahlul ilm. Berhujjah dengan keumuman ayat yang turun pada sebab-sebab khusus itu biasa terjadi, biasa dilakukan oleh para ahlul ilmi ya. Jadi memang lazimnya ahlul ilmi itu menghukumi demikian. Kalau lafaznya umum, meskipun sebabnya khusus, tetap yang digunakan adalah keumuman lafaznya. Artinya berlaku untuk kasus semacam itu, bukan hanya pada kasus yang menjadi sebab turunnya. Kalau Ibnu Taimiyah, berkata Ibnu Taimiyah, ini beliau kutip ya ungkapan Ibnu Taimiyah, qad yaji'u hadza katsiran wa min hadzal bab qauluhum hadhihi al-ayatu nazalat fi kaza ya la siyama in kana al-mazkuru syakhsan wa qaulihim inna ayatal zihari nazalat fi imraati Aus bin As-Samit wa inna ayatal kalalati nazalat fi Jabir bin Abdullah ya, dan seterusnya ya. Jadi banyak qad yaji'u hadza katsiran ya, banyak terjadi hal yang seperti ini ya. Wa min hadzal babi, diantara bentuknya adalah qauluhum, ucapan para ulama, hadzihil ayatu nazzalat fi kaza, bahwa ayat ini turun berkaitan dengan konteks ini ya. La siyama in kana al-mazkuru syakhsan, terlebih lagi kalau yang disebutkan itu adalah ada individu tertentu ya. Misalnya inna ayataz zihari nazzalat fi imraati Aus bin Samit, bahwa ayat zihar turun terkait istri Aus bin As-Samit. Wa inna ayatal kalalati nazalat fi Jabir bin Abdullah, bahwa ayat tentang kalalah turun berkait dengan Jabir bin Abdullah ya. Itu contoh. Artinya ada sebabnya khusus, sampai saking khususnya sebab itu sampai disebutkan orangnya, si A, si B, si C ya. Tetapi kemudian para ulama menghukumi bukan berdasarkan sebabnya, tetapi mereka menghukumi keumuman, berdasarkan keumuman lafaz ya. Dan itu lazim dilakukan oleh banyak ulama. Contoh yang lain, wa anna qaulahu wa anihkum bainahum, bahwa firman Allah Subhanahu wa taala wa anihkum bainahum, ini surah Al-Maidah ya. Nazalat fi Bani Quraidzah wan Nadir, ini turun terkait Bani Quraidzah dan Bani Nadir. Ya, wa nadhairu dzalika mimma yadhkuruna annahu nazzala fi qaumin minal musyrikin bi Makkah. Ya, contoh lain misalnya mereka menyebutkan bahwa ada ayat yang turun berkaitan dengan kaum musyrikin di Mekah, au fi qaumin minal yahudi wan nasara, ayat yang turun berkaitan dengan orang Yahudi dan Nasrani, au fi qaumin minal mu'minin, ya, ayat yang turun tentang orang-orang mukmin ya. Falladzina qalu dzalika, mereka ya para ulama yang menyatakan hal demikian, bahwa ini turun berkaitan dengan kaum ini, berkaitan dengan kaum ini dan seterusnya, lam yuqsidu anna hukmal ayati yahtassu bi ulaika al-ayani duna ghairihim. Mereka tidak memaksudkan bahwa hukum ayat itu khusus bagi orang-orang individual yang disebutkan tadi ya, bukan yang lain. Jadi ketika ulama menyatakan ini turun berkaitan dengan orang Yahudi, bukan berarti ayatnya tidak berlaku untuk kaum muslimin, hanya untuk Yahudi, bukan begitu. Tapi hanya untuk menyatakan sebabnya khusus ya. Makanya misalnya kita baca yang lalu ayat alhaakumut takatsur ya, berbangga-bangga dengan jumlah. Asalnya itu kan sebetulnya bukan harta tapi jumlah. Kalau dalam sababun nuzul kan disebutkan, misalnya orang Yahudi berkata, kami ini lebih banyak daripada Bani A, sementara Bani A lebih banyak dari Bani Qabilah B misalnya. Dari sisi jumlah sebetulnya asalnya itu. Ya, tapi kan kemudian diberlakukan umum, bukan hanya perkara jumlah kabilahnya, ya, jumlah sukunya bukan, tetapi juga ya bisa kaitannya dengan harta, bisa kaitannya dengan kekuasaan, pokoknya apa saja. Itu. Meskipun sebabnya khusus ya, dan bukan hanya berlaku untuk Yahudi, berlaku juga untuk kita juga berlaku ya. Sama juga kalau baca ayat ini kan wa anihkum bainahum, atau yang sebelumnya wa man lam yahkum bima anzalallah, itu kan sebetulnya turun berkaitan dengan ahlul kitab. Sama juga ayat
afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Itu juga kaitannya dengan ahlul kitab. Tapi kan tidak ada yang mengatakan bahwa itu ahlul kitab saja, tidak berlaku ketentuannya untuk kaum muslimin. Justru mereka, para ulama, menjadikan ayat itu berlaku untuk kaum mukmin. Meskipun sebabnya turunkan berkaitan dengan orang-orang ahlul kitab, ya. Hadza la yaquluhu muslimun wala aqilun 'alal itlaq. Bahkan Ibnu Taimiyah ini agak keras omongannya, ya. Beliau katakan apa? Tidak ada yang mengatakan semacam ini, ya. Seorang muslim pun, ya, tidak pula orang yang berakal secara mutlak. Artinya kalau ada yang mengatakan ayat-ayat yang sebabnya khusus itu hanya berlaku untuk kasus itu, tidak berlaku untuk kasus yang lain, ya. Itu kata beliau, hadza la yaquluhu muslim. Itu tidak diucapkan oleh seorang muslim, wala ya'aqilun 'alal itlaq, dan juga tidak dilakukan oleh orang yang berakal secara mutlak. Ya. Wa nasu wa in tanazza'u fi lafzil 'amil waridi 'ala sababin hal yukhtassu bi sababihi falam yaqul ahadun inna umumatil kitabi was sunnati takhtassu bi syakhsil muayyan. Orang-orang meskipun mereka berselisih tentang lafaz umum yang ada terkait sebab, apakah itu dikhususkan dengan sebabnya, tetapi tidak ada yang berpendapat seorang pun bahwa keumuman Alkitab dan As-Sunnah itu dikhususkan untuk individu tertentu. Ya kan, betul ya, tidak logis juga kan kalau misalnya kita berkata, ayat ini, hukum ini hanya berlaku untuk si A. Terus ngapain diturunkan hingga akhir zaman, atau kalau hanya untuk dinyatakan berlaku untuk hukumnya, ya, dan seterusnya. Kemudian wa inna ma ghayatu ma yuqal, ya. Sesungguhnya ya paling banter yang bisa dikatakan, ya paling yang bisa dibilang itu apa? Innaha takhtassu bi nau'i dzalika asy-syakhs fa ta'ummu ma yushbihuhu wa la yakunul umum fiha bihasbil lafz. Ya, paling yang bisa dikatakan itu adalah bahwa ayat itu dikhususkan untuk jenis orang semacam itu, ya. Sehingga mencakup orang-orang yang semisalnya. Gitu. Jadi meskipun ada, bahkan begini contohnya, meskipun ada kisah Fir'aun di dalam Al-Quran, ya bisa saja itu juga berlaku bagi yang lain, begitu. Meskipun namanya disebut, artinya ibrahnya bisa diambil bahwa misalnya dia itu adalah penguasa yang zalim, bahwa dia adalah penguasa yang menentang dakwah tauhid, ya, yang disampaikan oleh Nabiullah Musa alaihissalam, lalu kemudian Allah menghukum dia, ya, dan seterusnya. Itu menjadi ibrah bahwa hal semacam itu bisa juga terjadi pada sosok yang sejenis dengan Fir'aun, ya, kalau dia melakukan hal yang semacam itu juga bisa. Wala yakunul umumu fiha bihasbil lafz, ya, dan keumumannya itu tidak sekedar berdasarkan lafaz. Wal ayatul lati laha sababun muayyan in kanat amran aw nahyan fa hiya mutanawilatun lidzalika asy-syakhsi wa li ghairi. Mutanawilatun lidzalika asy-syakhsi wa li ghairihi mimman kana bi manzilatihi. Satu ayat, ya, yang punya sebab tertentu, kalau itu berupa perintah atau larangan, maka itu mencakup individu yang menjadi sebab dan juga yang lain yang memiliki kondisi yang sama dengannya. Wa in kana khabaran, kalau dia berupa redaksi berita, yumdahu au yuzam, yang ada pujian atau ada kecaman, fahiya mutanawilatun lidzalika asy-syakhsi wa liman kana bi manzilatihi. Maka itu juga mencakup individu yang menjadi sebab dan juga orang-orang yang kondisinya sama. Artinya ya tidak ada yang spesifik untuk orang tertentu hukumnya, ya. Kalau lafaznya memang umum, maka ya berlaku. Lafaz itu bisa berlaku untuk siapa saja. Nah, yang terakhir, ya, itu tadi kan pandangan jumhur. Nah, bagaimana selain jumhur? Ada juga wazahaba jamaah, ada juga segelintir, ya, sekelompok ulama yang menyatakan ila annal ibrata bi khususis sababi la bi umumil lafz, bahwa yang menjadi pedoman itu adalah kekhususan sebab, bukan keumuman lafaz. Fal lafzul amu dalilun ala suratis sababil khas. Lafaz umum menunjukkan bentuk deskripsi sebab khusus. Maksudnya ya mereka hanya mengatakan ya khusus, yang jadi patokan itu sebabnya,
yang khusus, maka berlakunya khusus. Terus bisa nggak dipakai untuk kasus lain? Secara berdiri sendiri tidak bisa. Nah, itu bedanya sebetulnya. Tetapi kalau menggunakan metode lain, misalnya dikiaskan, bisa. Jadi sebetulnya ujung-ujungnya mirip juga, ya. Jadi mereka katakan wala budda min dalilin akhara li ghairihi minas suwari kal qiyasi wa nahwih. Ya, harus ada dalil lain, ya, selainnya yang bentuk yang lain yang bisa mendukung itu, seperti kias, ya, dan semisalnya. Jadi kalau mereka berkata, jadi beda tadi, ya. Kalau tadi kan di atas itu ada keterangan ghairu hadisati hilal dunahtiyaji ila dalilin akhar, bahwa ayat tentang li'an itu bisa berlaku untuk selain peristiwanya hilal, dan itu tidak memerlukan dalil yang lain. Itu jumhur. Sementara yang minoritas ini mengatakan tidak, yang dipakai itu kekhususan. Kalau mau diumumkan, diberlakukan untuk yang lain, maka memerlukan instrumen lagi, ya, perlu dalil lain, ya. Misalnya dikiaskan gitu. Kalau yang tadi nggak perlu kias, ngapain kias? Itu sudah termasuk dalam cakupan makna ayat. Nah, itu ya. Jadi mereka menganggapnya patokan itu adalah kekhususan sebab. Kalau mau diperluas maknanya, maka perlu menempuh, ya, atau perlu menggunakan dalil yang lain. Hatta ya baqa linaqli riwayatis sababil khasi faidah, sehingga menurut mereka ini berfungsilah penukilan riwayat sebab khusus itu ada faedahnya. Ya, kalau tidak berfungsi juga sebab khususnya, ya buat apa? Ngapain juga kan sebab khususnya itu dinukil. Ada penukilan riwayat bahwa ini turun berkaitan dengan ini, turun berkaitan dengan ini. Kalau tidak ada fungsi khususnya itu. Wa tatabaqu sababu wal musabbab tatabuqas su'ali wal jawab. Ya, jadi sebab dan al-musabbab ini juga selaras dengan pola soal jawab, ya. Jadi maksudnya berlaku juga ketentuan ini kalau misalnya sebab nuzulnya itu berkaitan dengan soal jawab, ya. Ada yang bertanya tentang ini, nah, itu kan kalau bertanya itu kan berupa kasus khusus, misalnya seperti tadi kasus Kalalah itu, nah, bertanya tentang sebab khusus, maka jawabannya, kalau jawabannya umum, nah kembali lagi ke poin tadi, jumhur mengatakan ya tetap dia berlaku keumuman lafaz, tapi kelompok kedua mengatakan tidak, yang berlaku adalah kekhususan sebabnya. Kalau mau diluaskan kita perlu dalil yang lain, ya. Wallahu a'lam bissawab, ya. Jadi sebetulnya tidak kontra-kontra amat juga, ya. Ada sisi kesamaan. Jadi kelompok kedua yang mengatakan al-ibratu bi khususis sababi la bi umumil lafzi, itu bukan berarti juga tidak bisa menggunakan dalil itu untuk yang lain, bukan begitu. Mereka juga bisa saja diderivasikan ke hukum lain, hanya saja dengan cara yang lebih berliku. Kalau jumhur tidak perlu, ngapain cari dalil lain, dalil itu sudah cukup, ya. Wallahu a'lam bissawab, ya. Silakan, ya, kalau ada yang ingin didiskusikan sampai di sini. Silakan, silakan. Yang pertanyaan Ustaz tentang surat Al-Lahab itu, tentang cetakan Abdul Lahab itu, apa ibrahnya bagi kita untuk sekarang? Apa bisa dipakai untuk menghukum sesuatu gitu? Oh, ibrahnya banyak, jelas ibrahnya banyak. Waktu kita bahas tafsir surah Abu Lahab itu kan banyak sekali ibrahnya, banyak pelajaran penting yang bisa kita petik, ya. Jadi pelajaran penting misalnya tentang kebinasaan bagi orang yang menentang dakwah. Nah, itu bisa berlaku. Dan itu berlaku baik jumhur tadi maupun yang ini. Meskipun yang kedua ini bisa menggunakannya dengan cara yang berliku tadi, lebih memutar lagi, tapi sama. Jadi tidak ada yang mengatakan bahwa itu hanya Abu Lahab selesai, tidak ada lagi. Ya, semua bisa digunakan. Hanya saja kita itu kan tidak dalam posisi memvonis orang per orang itu sebagai Abu Lahab, kan tidak boleh. Tetapi bahwa
yang bisa kita lakukan itu kan begini, bahwa siapa yang memiliki karakter seperti itu, ya siapa yang melakukan hal yang seperti yang dia lakukan, maka dia juga diancam dengan ancaman yang serupa, kan begitu. Tanpa kita menunjuk hidung, oh kamu itu begini, ya, kan tidak. Sama juga dengan Fir'aun, sama juga dengan kisah siapa lagi ya. Kan banyak itu disebutkan dalam Al-Quran. Ibrahnya tetap bisa kita ambil. Banyak pelajarannya maksudnya. Nah, kalau di Abu Lahab itu kan juga disebutkan bagaimana tidak akan berguna nanti hartanya ya, atau anak keturunannya ya, apa saja yang dia usahakan tidak akan berguna. Sama juga. Jadi jangan mengira orang zalim yang berkuasa ya, punya kedudukan yang tinggi, kekuasaan yang luas, lalu kemudian dia merasa bahwa itu akan membantu dia di akhirat kelak. Tidak akan berguna. Meskipun kita baca itu dari Abu Lahab tuh, tapi ya yang lain kan juga sama. Penguasa zalim itu tidak akan bermanfaat, kekuasaan mereka, harta mereka, ya pasukan yang mereka punya tidak akan bermanfaat di akhirat. Ya, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Begitu ya. Jadi semuanya itu sebetulnya bisa diambil ibrahnya ya. Jadi ayat-ayat khusus pun bisa diambil ibrahnya ya. Sampai Nabi sebut nama Zaid ya, sampai Allah Subhanahu wa taala sebut nama Zaid dalam Al-Qur'an sekalipun, itu juga tetap bisa diambil ibrahnya ya. Kalau Abu Lahab itu masih agak mending. Kenapa? Karena itu gelar itu namanya gelar itu bisa saja melekat juga pada orang lain. Kalau ada orang digelari segitu kan juga bisa. Ya, tapi penyebutan Zaid itu spesifik sekali, itu nama orang. Ya, di dalam suratul Ahzab. Ya, tapi bisa diderivatkan juga hukumnya. Bisa berlaku juga hukumnya untuk kasus yang lain. Ya. Bisa dipahami ya? Paham nggak? Kalau saya cerita kasus Zaid itu paham ya? Zaid itu kan anak angkatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi Nabi itu pernah menikahi mantan istri anak angkatnya. Jadi dia punya anak angkatnya Zaid ini punya istri, ya. Lalu istrinya itu diceraikan. Lalu oleh Nabi SAW dinikahi. Ya. Menurut kultur orang Arab saat itu, anak angkat itu sama dengan anak kandung. Sehingga menurut mereka tidak boleh ya kita itu menikahi mantan istrinya anak angkat, karena itu sama artinya dengan menikahi mantan istrinya anak kita, atau bahasa lainnya kita menikahi mantan menantu kita. Paham maksudnya? Nah, tapi Islam kan menegaskan bahwa anak angkat itu tidak sama statusnya dengan anak kandung. Nah, hukum itu yang mau ditegaskan. Nah, di antara bentuk penegasannya ya Nabi menikahi mantan istri anak angkatnya, karena memang tidak ada hubungan antara ayah dengan anak angkat. Nah, itu hubungan sosial saja. Artinya hukum syar'inya tidak ada, misalnya tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kewarisan, kewalian ya dan sebagainya. Begitu. Jadi bisa diderivasikan ke aspek yang lain. Bisa diberlakukan ya, di kasus-kasus yang lain. Itu bahkan sampai sebut nama. Ya. Falamma qada Zaidun minha watara. Ya. Disebutkan spesifik. Ada lagi mungkin yang lain? Ya. Terkait tentang Zaid tadi, Ustaz. Terkait tentang Sahabat Zaid. Oh, Zaid. Dia kan menikahi salah satu anak bangsawan, sedangkan dia itu ibaratnya hanya pergi dalam teori disebut sebagai pembantunya Nabi. Apakah itu juga menjadi ibrah atau pelajaran kalau kita itu mencari istri atau pasangan hidup itu yang setara dengan kita atau selevel dengan kita? Iya, bisa masuk di situ. Bisa masuk. Nanti para ulama itu kan ada pembahasan tentang sekufu. Bisa berlaku.
Jadi sebagian ulama bahkan menjadikan sekufu itu sebagai syarat, tapi ada juga yang tidak. Ya kalau yang biasa kita pahami kan tidak. Tapi ada juga ulama yang menjadikan sebagai syarat sekufu. Karena nanti begini, mengapa perlu saya kasih implikasinya begini ya, implikasinya dalam kenyataan kalau terjadi ya, misalnya si A laki-laki, misalnya contoh ini antum ini, misalnya antum kan dalam posisi ya mohon maaf ya, bukan merendahkan ya, misalnya ya kelas bawah lah ya, kelas bawah, udah, antum tuh tidur di lantai juga tidak apa-apa ya, bisa tidur lah ya, mau pengap mau apa bisa tidur. Sementara wanita yang antum nikahi itu dia kelas atas, tuh, dia tidak bisa tidur kalau tidak pakai kasur, misal, tuh, bahkan kasurnya karena terbiasanya spring bed, kalau kasurnya hanya 1-2 ya 5 cm ini tidak bisa tidur dia. Maka ya mohon maaf kalau antum yang disebut di dalam Al-Quran itu wa'ashiruhunna bil ma'ruf, perlakukan mereka itu dengan ma'ruf, maka ya memang harus ma'ruf. Ma'ruf itu sesuai dengan standar yang dia miliki, bukan standarnya antum. Dan itu bukan bermewah-mewahan ya. Itu standarnya dia memang. Ya misalnya begini, sejak kecil oleh orang tuanya dia dikasih kondisi yang nyaman seperti itu. Kalau tidur kamarnya itu ber-AC misalnya ya, kalau nggak begitu nggak bisa. Dan itu ma'ruf bagi dia, itu standar bagi dia, bukan mewah, biasa bagi dia itu. Nah ketika antum menikahi yang begitu, nah itu antum dituntut memperlakukan dia itu dengan ma'ruf. Nah ma'ruf itu standarnya bukan standarnya antum, standarnya dia. Nah, termasuk misalnya nafkah yang lain tuh. Kalau misalnya antum menikahi wanita kelas bawah misalnya, mohon maaf secara strata ekonomi lah ya, bukan masalah kemuliaan. Saya dari sisi ekonomi lah. Bisa saja kalau kelas bawah ya mungkin 1 juta sebulan cukup. Tapi kalau yang kelas atas tadi 10 juta sebulan belum tentu cukup. Dan itu ma'ruf, bukan bermewah-mewahan. Ini saya harus tekankan. Bukan bermewah-mewahan juga. Bagi dia itu biasa kayak gitu. Bayangkan kalau dia kemana-mana nggak pernah bawa kendaraan sendiri, harus diantar jemput, ya, makannya semua tidak pernah pinggir-pinggir jalan misalnya, yang kaki 5 gitu, ya makan makanan yang elit lah begitu. Ada yang begitu, dan itu ma'ruf bagi dia, bukan bermewahan gitu. Belum lagi kalau antum bicara kebutuhan biologis, kebutuhan batin ya, nafkah batin misalnya berupa rekreasi misalnya. Rekreasi itu kan masuk nafkah batin. Kalau kebutuhan biologis itu bukan nafkah batin ya, itu nafkah lahir. Kebutuhan rekreasi lah yang itu contohnya. Kalau antum misalnya mau rekreasi, ya cukup ke Kendari Beach itu sudah rekreasi. Ya ke Nambo itu jauh sekali nih. Tapi bagi dia bisa jadi yang namanya rekreasi itu ya mohon maaf ke Singapura, ke Eropa, kan begitu. Dan itu biasa bagi dia gitu. Mungkin karena orang tuanya itu kasih standarnya dia kayak begitu. Sakit-sakit sedikit harus ke rumah sakit ya, harus dilayani bagus, atau bisa jadi dokternya yang dipanggil. Nah, kalau antum sakit ya sakit-sakit sedikit, kasih minyak oles-oles saja sedikit selesai. Begitu itu maksudnya. Nanti kalau tidak setara dari sisi itu bisa terjadi ada potensi konflik. Ya, antum perlakukan, bayangkan antum tidur di lantai saja bisa, kemudian antum sediakan kasur dia kasur begini saja misalnya, mohon maaf ya. Kan tidak ma'ruf namanya. Nah karena tidak ma'ruf, dia bisa saja nuntut itu ke pengadilan bahwa saya diberlakukan tidak ma'ruf. Itu kalau pengadilan lihat, betul tidak ma'ruf ini, antum dicerai, betul diceraikan itu, bisa diceraikan itu. Wah ini tidak ma'ruf perlakuannya kepada istri. Padahal bagi antum bisa jadi sudah maksimal. Wah saya sudah berusaha begini ya maksimal gitu. Atau bagi antum, ini sudah bagus, ini sudah, saya bahkan tidur di lantai, saya sudah belikan kasur, tapi kan kasurnya bukan kasur begitu. Ya, saya ini tidak ada, jangankan AC, kipas, tidak pakai kipas angin saja bisa tidur. Nah bagi dia itu harus pakai AC misal, ya, dan itu ma'ruf bagi dia, bukan bermewah-mewahan. Nah ketika kita tidak bisa memenuhi itu, kalau dituntut ya mohon maaf,
Nah, gitu lah. Bisa dipahami ya? Nah, makanya ada sebagian ulama mensyaratkan sekufu, biar dari sisi itu setara. Ya. Antum mungkin kalau makan, ya paling parah di kos-kosan itu ya, mungkin nasi sama garam masih cukup atau Indomie lah. Nah, gitu. Kalau dia bisa jadi makannya karena di keluarganya ya minimal lauknya 3. Ya. Ada dari laut, ada dari darat, ada dari udara. Kan ada yang begitu. Ada ayam, ada ikan, ada burung juga. Apalah gitu ya. Bisa jadi. Kan ada orang itu Pak, lauknya itu 3 itu. Barang tidak bisa kalau tidak ada buah. Misalnya. Ya. Susunya mana? Ya, sementara kita itu ya kadang air putih saja, ya kadang nasi saja, ya kasih garam atau kasih lombok sedikit selesai gitu. Tapi tidak bisa kita kasih standar begitu ke dia, karena standar kita yang dipakai kan standarnya dia. Beda kalau antum yang kaya, antum yang high class, baru yang antum nikahi yang bawah. Nah, itu kalau itu kan lain. Berarti antum nanti memberikan, kalau standarnya antum yang antum pakai, wow, berlebih sekali bagi dia. Itu tidak ada masalah kalau dari sisi itu. Antum namanya berbuat ihsan kepada istri, bukan berbuat adil lagi, tapi berbuat ihsan. Dan itu lebih bagus. Adil itu kan kita memenuhi hak dia, itu adil. Kalau kita memberikan apa sesuai haknya, itu adil. Tapi kalau melebihi haknya, itu ihsan, dan itu lebih bagus lagi. Misalnya kalau karena antum kelasnya tinggi, ya dia biasa tidur di lantai, dia nih antum kasih kasur tipis begini saja, itu sudah ihsan gitu. Padahal antum tidurnya di spring bed misalnya, nah, tapi antum kasih dia yang begini juga nggak apa-apa, itu masalah sudah ihsan karena standar dia di bawah itu. Nah, sama dengan makan tadi, dia biasanya makan 1 lauk misalnya, antum kasih 3 lauk, itu ihsan ya, melebihi standar. Itu bagus, bagus ya. Tapi yang dikhawatirkan kan yang sebaliknya tadi. Ini belum kita bicara status sosial lagi segala macam. Dari sisi harta saja lah, paling gampang lah diukur. Status sosial kan juga mirip-mirip, toh. Wallahu a'lam. Cukup ya? Atau ada lagi satu terakhir? Ada lagi? Ya. Ini fokus ke usul ini ya, ulumul Qur'annya ya. Kalau bisa fokus ke ulumul Qur'an. Kalau antum melebar kemana-mana nanti pembahasan fikih jadinya. Bro, dari ayat tentang al-jumu'ah itu yang sering dengar itu, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya al-jumu'ah itu, apakah itu ibrohnya hanya untuk kemudian khusus laki-laki atau seluruh orang yang beriman? Sudah. Iya. Itu nanti pembahasan tafsir sebetulnya ya. Tapi kalau dikaitkan dengan sababun nuzulnya bisa juga. Ya, sababun nuzulnya jelas itu untuk laki-laki. Untuk laki-laki karena laki-laki yang diseru untuk salat Jumat. Ya, meskipun redaksinya umum. Tapi dari sebab nuzulnya kita bisa hubungkan bahwa memang manatul hukminya itu adalah orang-orang yang laki-laki. Berarti menggunakan kekhususan sebab dong? Bukan. Keumuman lafaznya tetap dipakai. Kekhususan sebabnya itu memang laki-laki, tapi bukan itu patokannya. Kita mengurangi keumuman ayat itu berdasarkan hadis. Ya, hadis yang membatasi. Jadi ada namanya takhsis bis sunnah. Jadi yang mentaksis itu bukan sebabnya sebetulnya, tetapi yang mentaksis itu adalah as-sunnah. Jadi Nabi SAW menyatakan bahwa wajib Jumat itu hanya kepada laki-laki, ya, yang mukim, laki-laki yang tidak safar, ya, yang dalam keadaan merdeka, gitu. Nah, itu menjadi taksis. Sementara sebabnya ya nggak apa-apa, gitu. Jadi kalaupun ulama jumhur tadi mengkhususkan, bukan berarti mereka menggunakan kekhususan sebabnya, tetapi mentaksisnya dengan ayat lain, dengan hadis yang lain. Begitu, ya. Jadi kalau
ada perempuan ya boleh saja. Boleh saja dia beraktivitas. Jadi kalau misalnya kalau sekarang itu kan saya nggak tahu itu hari Jumat itu PT-PT itu meskipun Jumatan jalan juga. Coba kita berpikir itu kan sopirnya laki-laki dan dugaan kuat kita kan Muslim karena ini kan daerah mayoritas Muslim. Beda dulu kalau kami di NTT kan kayak saya tidak pusing juga biar mau dia bawa penumpang terus ya memang dugaan kita dia orang kafir tuh dan penumpangnya juga kebanyakan orang kafir. Nah tapi karena ini di daerah mayoritas Muslim kan kita duga kuat bahwa sopir PT-PT-nya juga Muslim. Kalau laki-laki kan jelas, saya belum pernah lihat sopir PT-PT perempuan. Laki-laki kan kelihatan jelas dan Muslimnya itu kita duga kuat. Tapi kok kenapa juga tetap bawa ini tuh? Mestinya kan dia berhenti. Mau dibilang safar juga enggak kan? Kan safar. Jadi safar itu harus keluar kota. Meskipun kilometernya lebih banyak di dalam kota, tetap tidak dihitung safar. Iya kalau sehari dia non-stop sampai malam itu bisa ratusan kilo itu kalau dihitung kilo. Iya. Entah kalau naik mobil sini ke Kolaka 100 kilo lebih itu 3 jam itu. Kalau dia sampai 6 jam 7 jam bisa pulang pergi Kolaka itu sebetulnya. Tapi tidak dihitung safar karena dia di situ-situ dalam. Sama kan kalau antum keliling antar undangan itu kan. Bisa jadi kalau antum gas lurus-lurus ya sampai juga ke Kolaka tuh. Tapi karena antar undangan putar-putar kompleks dari pagi sampai sore sampai malam ya tidak dihitung safar gitu. Ya, jadi sebetulnya saya nggak tahu ada uzur apa mereka itu nggak sholat Jumat. Gitu. Kalau dia Muslim toh, nah, tapi kan kita duga kuat. Ya mungkin ada yang orang kafir, tapi kan berapa sih yang orang kafir toh? Tidak banyak rasanya. Secara umum kan orang Muslim begitu. Makanya ya tidak ada salahnya mungkin kalau wanita itu juga dikasih jadi sopir TPT sebagai cadangan. Kalau memang transportasi itu tetap harus beroperasi misalnya. Kenapa nggak diganti dengan muslimah yang tidak wajib Jumatan? Ya. Apa? Banyak para penjual juga gitu. Ya sama, penjual sama. Dan ayat itu bahkan diluaskan lagi bukan hanya perdagangan kan. Ayatnya itu kan wazarul bai', tinggalkan jual beli. Tapi para ulama melalui metode kias itu diluaskan, bukan hanya jual beli. Petani yang di sawah juga disuruh berhenti. Ya, guru yang lagi ngajar disuruh berhenti. Gitu. Iya, apalagi yang nggak ada kerjaan, toh. Maksudnya yang bekerja saja disuruh berhenti, apalagi ngapain ente tidak berhenti? Kan saya nggak berdagang. Ayatnya kan wazarul bai', tinggalkan jual beli. Saya kan nggak jualan. Ngapain? Ya tidur saja di kos. Lebih parah lagi maksudnya. Jadi yang ada perniagaan saja disuruh berhenti, apalagi yang nggak ada ngapa-ngapain. Gitu ya. Jadi ini juga sekaligus menjadi menjadi pelajaran bagi kita bahwa memahami dalil itu memang komprehensif. Ya. Dia kompleks, banyak aspek yang perlu menjadi pertimbangan. Ya. Tidak lantas lihat begini lantas selesai, tidak. Itu banyak sekali aspek. Sababun nuzul itu hanya salah satu di antara aspek itu. Ya. Seperti tadi kan kasus sholat Jumat itu. Kalau hanya ngelihat teksnya, kesannya berarti perempuan juga harus. Atau kesannya yang dilarang itu hanya jual beli. Kan begitu kalau ngelihat teksnya tuh. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Kan begitu. Padahal kalau dihimpun dalil-dalil yang lain ya dengan istidlal yang lain kita akan tahu bahwa itu berlaku kewajiban Jumatan hanya bagi laki-laki. Itu pun laki-laki yang tidak safar, yang
tidak dalam keadaan budak ya dan sebagainya itu. Kalau artinya yang tidak punya uzur. Nah, dan kemudian yang dilarang itu bukan hanya jual belinya, tapi juga aktivitas yang lain. Apa saja yang bisa menghalangi orang itu untuk melaksanakan sholat Jumat. Jadi bisa berlaku apa saja. Termasuk tidak ngapa-ngapain tadi ya. Nah, jadi memang dalil itu kompleks. Tidak semata kita itu baca begini, baca ayat, baca hadis lantas kita bilang oh hukumnya begini. Itu gegabah. Gegabah banyak sekali. Nah, belum lagi nanti kalau kita ketemu dengan ikhtilaf, banyak sekali kontradiksi atau tanakut. Ini kok bertentangan dengan dalil ini, ayat ini beda dengan hadis ini misalnya. Nah, itu tekniknya macam-macam lagi. Ya, caranya bagaimana mengkompromikan atau bagaimana mentarjih ya dan sebagainya, itu kompleks sekali. Makanya tidak sembarangan sebetulnya ya pembahasan dalil itu. Kadang kami juga itu agak kurang nyaman kalau misalnya ada yang bertanya dalilnya apa gitu. Saya pribadi juga kadang kurang nyaman dengan yang begitu. Kenapa? Begini, bukan kita tidak mau sampaikan dalil gitu, tapi menyampaikan dalil itu khawatirnya bukan menyelesaikan persoalan ya, tapi malah membuat orang itu menjadi semakin bingung gitu. Ya sama tadi kan, mahasiswa kos-kosan. Apa dalilnya saya harus pergi Jumatan? Gitu. Kita kasih nih ayatnya ini, dia bilang apa? Oh itu kan jual beli. Tambah begitu maksudnya. Ya. Jadi sebetulnya dalil itu bukan konsumsi awam. Ya. Awam itu bagiannya apa sih? Bertanya kepada ulama, tanya saya ke ulama. Jadi ulama bilang apa ikut nih begitu. Tidak mesti lagi tanya-tanya dalilnya apa. Ya, begitu ya. Kecuali kita memang bermaksud tafaqquh, mendalami. Kalau hanya sekedar beramal, ya tanya saja bagaimana apa yang harus saya lakukan kalau saya mengalami peristiwa begini. Ya. Jadi kalau ulamanya bilang kamu lakukan ini, sudah begitu, selesai itu bagi awam. Tidak perlu dia tanya hadisnya apa itu, ayatnya apa. Karena dikasih pun belum tentu dia paham. Bisa jadi dikasih malah bingung. Kalau mau dijelaskan panjang lebar malah bingung. Kenapa? Karena jarang sekali sebetulnya, satu persoalan itu disepakati. Jarang sekali persoalan itu mujma' alaih. Ada juga tapi tidak banyak. Kebanyakan problematika itu kan ada ikhtilafnya. Bayangkan kalau semua ikhtilaf ini kita sodorkan ke awam, bingung malah dia, nggak bisa cerna. Menurut imam ini begini, menurut imam itu begini, menurut imam begini. Ya. Belum lagi dalilnya masing-masing, bingung dia. Bagi alim itu juga merepotkan karena harus menjelaskan panjang lebar. Padahal sebenarnya yang dibutuhkan itu kan sedikit. Sama kalau kayak antum butuh obat dari dokter itu kan. Datang ke dokter kasih obat itu kan nggak ada kan antum tanya-tanya itu mengapa misalnya saya dikasih antibiotiknya, kenapa saya dikasihnya amoksisilin, kenapa bukan tetrasikilin, kenapa bukan kloramfenikol, eritromisin, kenapa saya harusnya dapatnya amoksisilin. Panjang ceritanya kalau mau dijelaskan. Nah, nggak mungkin juga dokternya mau kasih antum kuliah farmakologi, Pak. Berapa SKS itu dijelaskan. Gitu. Jadi hal-hal yang semacam ini juga awam itu tahu diri. Ya. Ya kalau kebutuhannya antum sekedar untuk bisa beramal ya tanya, dikasih pengamalan ya amalkan. Ya. Begitu. Tapi kalau kepentingannya untuk tafaqquh, bagaimana istidlalnya Ustadz biar kami juga paham. Memang ada kepentingan untuk memahami istidlal ya bolehlah. Gitu. Tapi juga antum bekali cukup ya. Jangan tanya istidlal dia bahasa Arab tidak ngerti. Ya. Disampaikan tentang alif lam saja bingung. Kenapa alif lam di sana artinya begini, artinya di sini begini ya. Gitu. Jadi memang ya sesuaikan dengan level. Dan para ulama kan juga diajari mereka itu khatibun nasa ala hasbi uqulihim. Sampaikan kepada orang-orang itu sesuai kapasitas kemampuan mereka. Jadi para ulama itu juga memang tidak mau menjejali umat itu dengan berbagai macam istidlal yang rumit. Gitu. Jadi kadang dalil nggak disampaikan. Karena dalil itu kalau disampaikan tanpa dijelaskan komprehensif nanti bisa menimbulkan mispersepsi. Nanti kalau nggak dijelaskan dalilnya, ini kalau saya sampaikan dalilnya hanya dalil doang, ya nanti tanggung gitu.
Tapi kalau dijelaskan istidlalnya kepanjangan dan belum tentu juga audiensnya paham. Begitu, ya. Jadi tugas awam itu belajar lah, ya, termasuk seperti kita ini kan ya belajar. Tugas kita itu belajar, bukan mendebat ya ini tuh, mendebat alim bukan. Jadi kita belajar dari alim. Bukan berarti bertanya itu tidak boleh, boleh bertanya boleh. Ya. Untuk biar kita tahu, biar kita paham, silakan bertanya. Banyak tanya juga boleh, silakan. Yang penting memang diperlukan. Yang dilarang itu kan banyak tanya bukan untuk keperluan apa ya, banyak tanya yang mencari gara-gara tuh. Yang tanya karena mempertanyakan lah, dia bukan bertanya tapi dia mempertanyakan sesuatu yang sebetulnya tidak perlu ditanyakan, tanya. Ya. Disuruh sembelih sapi, tanya macam-macam lagi. Warna apa itu sapinya? Sapinya itu masih muda atau sudah tua? Ngapain tanya begitu? Disuruh sembelih sapi kan? Dia ngambil sapi apa saja di pinggir jalan, selesai bola-bola itu barang tuh. Masalahnya dia pergi tanya lagi yang sudah tua atau yang masih muda, ya warnanya apa lagi, kan dipersulit jadi. Ketika dia tanya yang masih tua, yang sudah tua masih muda, dikasih nih. Yang begini, dia tanya lagi warnanya apa. Padahal tanpa dia tanya warna, seandainya dia ketemu sapi hitam, sapi coklat diambil kan selesai. Dia pergi tanya warna apa sapinya, persulit lah jadinya. Begitu. Ya. Nah, pelaksanaan syariat itu sebetulnya tidak sulit-sulit amat. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik ikhwafillah rahmatullah, ya demikian ulasan kita pada kesempatan hari ini. Insyaallah nanti pembahasan berikutnya masih ya berkaitan dengan sababun nuzul, mungkin 3 kali lagi ya, 3 atau 4 kali lagi. Agak panjang memang ini pembahasan tentang sababun nuzul. Karena memang fungsinya yang sangat penting ya. Sangat penting dalam ilmu-ilmu Al-Qur'an. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.